Kelihatan materinya? Kelihatan materinya? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Nah, di dalam Kelihatan, hukum Pak. acara pidana itu ada dikenal istilah sistem peradilan pidana kita. Ya, sistem peradilan pidana kita itu mulai dari adanya suatu pengaduan atau laporan, ya, kasus atau perkara. Dimulai dari tingkat penyelidikan, di mana dilakukan tingkat penyelidikan itu dan penyidikan itu di kepolisian. Nah, setelah terpenuhi dua alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP, maka proses selanjutnya adalah dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, apa guna berkas perkara dari tingkat kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan atau jaksa penuntut umum? Ya, jaksa penuntut umum ini seseorang atau pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kajari, ya, atau Kajati. Nah, tujuannya adalah untuk melakukan penuntutan dan juga bisa membuat SP3 apabila berkas perkara tersebut tidak terpenuhinya dua alat bukti sebagaimana yang tercantum di dalam 184 KUHP. Nah, di penuntutan ini diatur pasal mana yang dikenakan atau diberikan kepada tersangka. Nah, maka tujuan dari jaksa penuntut umum adalah untuk menentukan tuntutan berapa tahun hukumannya. Setelah itu baru masuk pada tahap persidangan, ya, di pengadilan negeri. Tujuan berkas perkara ini dilimpahkan ke pengadilan negeri guna untuk memeriksa perkara tersebut, ya, perkara tersebut untuk diadili, ya, apakah benar terdakwa melakukan suatu tindak pidana, apakah terpenuhinya enggak dua alat bukti tersebut. Nah, putusannya ini cuma dua, apakah dibebaskan atau majelis hakim mengurangi hukumannya. Nah, setelah mendapatkan suatu putusan barulah diserahkan ke LP eksekusi dan pembinaan. Tujuan LP ini adalah untuk melakukan pembinaan kepada narapidana. Siapa subjeknya? Adalah masyarakat. Ya, inilah semua berawal dari masyarakat semua. Ya, yang menjadi polisi masih penuntut, pemeriksa, ini semua mulai dalam masyarakat. Nah, kalau kita melihat tujuan dari hukum acara pidana ini, apa tujuannya? Yaitu mendapatkan kebenaran material atau setidak-tidaknya mendekati. Apa itu kebenaran material? Itu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana. Nah, untuk membuktikan kebenaran material ini, maka diperlukan ilmu bantu. Ya. Nah, apa saja ilmu bantu dalam hukum acara pidana? Pertama, logika. Ya. Itu sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan dan proses pembuktian di sidang pengadilan. Ya. Kedua, proses ini memerlukan cara-cara berpikir yang logis sehingga kesimpulan yang dihasilkan pun dapat dikatakan logis dan rasional. Ya.
Kedua, secara psikologi. Sesuai dengan materi pokok ilmu ini, maka ilmu ini dapat berguna di dalam menyentuh persoalan-persoalan kejiwaan tersangka. Hal ini sangat membantu penyidik dalam proses interogasi, dan hakim dapat memilih bagaimana dia harus mengajukan pertanyaan sesuai dengan kondisi kejiwaan terdakwa. Makanya sebelum dilakukan pemeriksaan itu, terlebih dahulu seorang penyidik menanyakan keadaan terlapor, baik itu pada saat di tingkat penyelidikan maupun pada saat di sidang pengadilan. Itu ditanya, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Itu. Karena kalau seseorang tersangka itu mengalami gangguan kejiwaan, maka apapun yang ditanya dia tidak mengerti. Makanya banyak pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dalam tanda kutip mengalami gangguan kejiwaan tidak diproses secara hukum. Kenapa? Dia melakukan tindak pidana itu dalam keadaan stres, atau kalau stres masih bisa ada pertimbangan, dalam keadaan gila, itu. Dan yang menentukan status atau yang menentukan kondisi tersangka itu mengalami persoalan kejiwaan adalah orang yang mempunyai keahlian khusus. Siapa? Yaitu orang psikologi. Yang ketiga itu kriminalistik. Nah, peranan ilmu bantu kriminalistik ini sangat berguna bagi proses pembuktian, terutama dalam melakukan penilaian fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang. Dan dengan ilmu ini maka dapat dikonstruksikan dengan sistematika yang baik, sehingga proses pembuktian akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Ilmu ini yang banyak dipakai adalah ilmu tentang sidik jari, jejak kaki, toksikologi atau ilmu racun dan sebagainya. Nah, maksudnya kriminalistik adalah untuk mengungkap suatu fakta-fakta baru dalam suatu proses penyidikan, maka seorang penyidik itu harus berusaha apa aja fakta-fakta baru. Mulai dari misalnya bisa melalui sidik jarinya, jejak kakinya atau toksikologinya. Nah, kedokteran kehakiman dan psikiatri. Ada juga kriminologi, kedokteran kehakiman dan psikiatri sangat membantu penyidik JPU dan hakim di dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan nyawa atau badan seseorang atau keselamatan jiwa orang. Dalam hal ini hakim memerlukan keterangan dari kedokteran dan psikiatri. Dan ketika dia menjelaskan tentang istilah medis, hakim dan jaksa pengacara tidak terlalu buta. Kriminologi, ilmu ini mempelajari seluk-beluk tentang kejahatan, baik sebab-sebab dan latar belakang kejahatan maupun mengenai bentuk-bentuk kejahatan. Ilmu ini akan membantu terutama pada hakim dalam menjatuhkan putusan. Tidak membabi buta, harus melihat latar belakang dan sebab-sebab yang menjadikan pelaku melakukan tindak pidana. Artinya kalau kita berbicara kriminologi, seorang hakim itu harus lebih jeli, lebih hati-hati, lebih cermat dalam mengambil suatu putusan. Dia harus melihat dari sudut mana seseorang itu melakukan tindak pidana. Makanya menjadi seorang hakim itu tidak mudah, walaupun pada prakteknya yang terjadi di dunia